Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Segala puji, segala puja bagi Allah Jalla Jalaluh, Rabbul Alamin. Allah itu pencipta alam semesta. Dia yang mengurusi segala sesuatu yang ada di jagat raya. Dan dialah pemiliknya, dan kelak kepada Allah kita akan kembali. Dan hanya kepada Allah kita meminta pertolongan. Hanya kepadanya kita meminta pertolongan dalam urusan dunia. Siapa yang nggak punya masalah? Siapa yang tidak punya problem dalam hidup? Semua punya. Tapi manusia menyembunyikannya. Dia menghiasi wajahnya dengan senyum dan tawa. Padahal ada hal-hal yang seharusnya dia menangis dan berduka. Tapi sebagian orang mengadukan segalanya kepada Sang Pencipta. Dan juga kita meminta pertolongan kepada Allah dalam urusan agama kita. Semangat yang turun, kemalasan yang merundung, bahkan kemaksiatan yang menjadi kebiasaan. Kalau Allah tidak menolong kita untuk menjauhi kemaksiatan tersebut, maka yang ada kita akan terus terjebak dalam perbuatan maksiat. Maka teruslah memohon kepada Allah pertolongan agar kita dibantu menjadi hamba yang baik. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana wa syafi'ina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam, berkah dan nikmat senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra-putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa. Kembali kita bersua untuk belajar. Sebagian mungkin hadir, tapi dia tidak menghadirkan dalam dirinya fadail majlis ilmu. Antum kalau membayangkan fadilah majlis ilmu itu, maka insya Allah tidak ada majlis kecuali antum akan menghadiri. Bagaimana antum membayangkannya turunnya sakinah, bagaimana rahmat Allah meliputin mereka, bagaimana malaikat-malaikat itu hadir di majlis ini, bahkan mengelilingi majlis ini. Kita nggak sendirian di sini. Kalau orang-orang non-muslim, mereka mengatakan ada makhluk asing, apa namanya, alien. Iya, ada. Allah menciptakan manusia dan juga menciptakan sebelumnya malaikat dan juga menciptakan jin. Dan ternyata di majlis ilmu itu hadir. Masih ingat hadis Usaid bin Khudair ketika dia membaca Al-Quran? Ada yang mengatakan yang dibaca surat Al-Baqarah, bagaimana lampu-lampu itu turun dari langit itu tuh. Usaid sholat, dia melihat kudanya berputar. Akhirnya dia diem karena ada anaknya takut diinjek sama kuda.
Ketika dia berhenti membaca, kuda itu berhenti bergerak. Dia baca lagi, kuda itu bergerak lagi. Sampai akhirnya dia melihat ke langit selesai sholat. Ada seperti lampu-lampu yang turun. Akhirnya dia naik ke langit. Waktu itu belum ada kamera. Tapi Ustaz menceritakan kepada Nabi SAW, kalau engkau terus baca sampai pagi, orang-orang akan melihat hal itu. Kalau sekarang dikatakan alien atau apa ini dan itu, Malaikatur Rahman, dan dia hadir di majelis ini. Maka semoga kita bisa terus istiqamah menuntut ilmu. Karena dengan ilmu ini antum jadi tahu mana yang hak dan mana yang batil. Lu kan di kelas belajar, Ustaz, beda belajar di masjid sama di kelas. Apa bedanya? Apa bedanya belajar di kelas sama di masjid? Kalau belajar di kelas ada absennya. Antum kadang-kala hadir karena absen. Tapi belajar di masjid nggak ada yang absen antum. Antum mau datang, nggak mau datang, itu kembali kepada hati antum. Dan boleh jadi antum di masjid akan lebih ikhlas daripada pelajaran di kelas. Ahibati fillah, kita berada di penghujung bulan Rabiul Awal. Malam 25, malam 26. Malam 26. Selesai bulan Rabiul Awal. Kita masuk ke bulan Rabiul Akhir sebentar lagi. Setelah itu Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, dan masuk ke bulan Ramadan lagi. Ingat as-salafus saleh, 6 bulan setelah Ramadan doanya minta diterima Ramadan. Dan 6 bulan sebelum Ramadan doanya Allahumma ballighna Ramadan. Apakah sudah waktunya kita berdoa semoga disampaikan ke bulan Ramadan? Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir, Jumadal Ula, Jumadal Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Bayangin ya, waktunya berdoa Allahumma ballighna Ramadan, tapi kita nggak ingat dengan bulan Ramadan. Baik, kita sampai ke bab apa yang dikatakan seseorang ketika dia takjub dengan sesuatu. Nah, fadhil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Allahumma ighfir li shaykhina wa li walidayhi wa li masyayikhihi wa li tullabihi wa li talibatihi wa lil hadirin wal mustami'in ajma'in. Kama qala sahib kitab al-adab al-mufrad wa amirul mu'minin fil hadith Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Mughirah bin Barbizbah Al-Ju'fi al-Bukhari rahimahullah ta'ala bab qad ar-rajul 'inda at-ta'ajjub subhanallah. Haddatsana Yahya bin Shalih an Ishaq bin Yahya al-Kalbi qala حدثنا الزهري قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول بينما راع في غنمه عدا عليه الذئب فأخذ منه الشاة فطلبه الراعي فالتفت إليه الذئب فقال من لها يوم السبع ليس لها راع غيري فقال الناس سبحان الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر. بارك الله فيكم. Kita sering mendengar atau sebagian di antara kita mendengar bahwa kalau takjub itu ngomongnya apa? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sedangkan di bab ini ternyata yang diucapkan itu adalah subhanallah. Kita baca hadis ini.
Imam Bukhari mengatakan telah mengajarkan kepada kami Yahya ibn Saleh al-Misri. Dia meriwayatkan dari Ishaq bin Yahya al-Kalbi. Dia berkata telah mengajarkan kepada kami Az-Zuhri, Muhammad bin Muslim bin Syihab Az-Zuhri. Qala akhbarana Abu Salamah ibn Abdurrahman, bahwasanya Abu Hurairah berkata, Sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sami'tu, aku mendengar Nabi alaihi salatu wasallam bersabda. Ini sabdanya di hadapan banyak orang. Bagaimana beliau duduk bersama sahabatnya, memberikan mau'izah hasan, memberikan pelajaran kepada mereka, memberikan tausiah agar para sahabat bertambah imannya dan bertambah ketakwaannya kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi alaihissalatu wasallam menceritakan, bainama ra'in fi ghanami, tatkala seorang pengembala sedang mengembalakan kambing-kambingnya, ada alaihi dhi'bu fa akhadha minhu syatan. Tahu-tahu ada seekor serigala yang menyerang dan mengambil satu ekor kambing. Digigit itu kambing. Alhamdulillah. Yarhamkum yahdikum Allah istihbarakum. Mungkin tukhaffif al-mirwah ya syabab. Kayaknya sebelah sana. Jazakallah khairan. Anak termasuk yang nggak kuat dingin walah kipas angin. Di rumah kita berantem terus sama anak kita. Digedein, dikecilin, digedein, dikecilin, akhirnya kita pindah kamar. Nasbir ala hadha. Dan yang nggak dapat kipas sabar. Itu serigala gigit kambing mau dibawa lari. Fatalabahu ra'i. Talaba yatlubu, memintanya. Artinya dikejar sama ini pengembala kambingnya. Orang yang dicari itu apa bahasa Inggrisnya? Wanted. Nah, wanted. Nah, bahasa Arabnya apa? Matlub. Matlub. Bahasa Arabnya matlub. Tulisannya cuma kan nggak keren kalau matlub gitu. Matlub dicari, diminta. Iya. Ini dicari, dikejar sama itu pengembala. Faltafata ilaihi dhi'b. Rupanya kena. Ketika dikejar kena, akhirnya serigala ini noleh. Bayangin jemaah. Antum gimana kalau ketemu serigala noleh sama antum? Mas. Faqala man laha yaumus sab'i. Ngomong jemaah. Berbicara. Yang namanya serigala ini berbicara. Apa yang dia katakan? Siapa yang akan mengembala dia kelak pada hari binatang buas? Karena pada hari kiamat, tatkala manusia meninggalkan hewan ternak mereka, mereka berusaha menyelamatkan dirinya. Yang ada dalam benaknya cuma nafsi, sehingga domba-domba, sapi-sapi, onta-onta, nggak ada yang melihara. Apa kata serigala ini? Laisa laha ra'in ghairi, nggak ada yang mengembalakan dia kecuali aku. Subhanallah jemaah. Ketika para sahabat mendengar itu, apa kata mereka? Subhanallah. Dalam riwayat lain dikatakan dhi'bun tatakallam. Dhi'bun yatakallam. Gimana? Serigala ngomong. Subhanallah. Mereka takjub dengan apa yang terjadi. Dan seakan-akan sesuatu yang kok bisa ya? Sedangkan kita hidup dengan binatang, nggak pernah kita mendengar binatang berbicara.
yang ada kartun, binatang bicara. Tapi ini realita. Tatkala sahabat mengatakan subhanallah karena takjub, apa kata Nabi SAW? Menekankan bahwa hal itu benar-benar terjadi dan seharusnya seorang mukmin itu beriman. Fa inni uminu bidzalika, aku beriman dengan itu, bahwa nanti akan ada kejadian di mana serigala dapat berbicara. Ana wa Abu Bakar wa Umar, aku beriman, Abu Bakar beriman, Umar beriman, dan di riwayat lain disebutkan mereka berdua sedang nggak ada di tempat itu. Nggak ada. Artinya nggak dengar cerita ini. Tapi Nabi alaihi salatu wassalam memutuskan bahwa mereka beriman. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Beliau nggak berbicara dari hawa nafsu. Dan salah satu konsekuensi seorang yang mengatakan asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu adalah yang pertama tasdiquhu fima akhbar. Percaya atau mempercayai, membenarkan semua kabar yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Maka Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ketika Nabi Isra dan Mi'raj pulang dari Masjidil Aqsa, semoga Allah membebaskan Masjidil Aqsa dari tangan-tangan Yahudi. Antum yang nggak berbuat apa-apa doakan. Nabi SAW di pagi harinya duduk merenung, tertegun atau tertegun. Datang Abu Jahal. Ada apa engkau? Gitu. Kata Nabi SAW, usriya bil layla minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Kata Abu Jahal, benar. Engkau datang dari sini berangkat ke Aqsa terus balik lagi semalam ini? Iya. Abu Jahal merasa punya bahan. Kalau aku kumpulkan orang-orang itu, engkau akan ceritakan ini, kata. Iya. Semangat Abu Jahal. Ngumpulkan jamaah. Ya Allah, jamaah, kumpul semua. Kumpul, ceritakan kepada mereka. Nabi cerita. Ketika Nabi cerita, ada yang pegang kepala, ada yang bingung, ada yang tepuk tangan. Orang pada kebingungan. Itu fitnah, ujian. Tapi seorang mukmin, apapun yang disampaikan oleh Nabi SAW, dia akan percaya. Melihat kejadian seperti itu, maka Abu Jahal cari Abu Bakar. Karena harapannya Abu Jahal, Abu Bakar murtad, nggak percaya dengan kondisi ini. Didatangi Abu Bakar. Abu Bakar, engkau tahu sahibmu itu? Kenapa, kata dia? Dia cerita kalau dia baru datang dari Masjid Al-Aqsa tadi malam, kata dia. Kalau dia mengatakan itu sodak. Abu Bakar, kau percaya? Logika dipakai. Engkau percaya cukup perjalanan ini menuju Aqsa itu 1 bulan lu naik onta. Balik 1 bulan, nih nggak sampai semalam dia udah balik lagi. Kata Abu Bakar, iya, kalau dia mengatakan aku percaya. Aku percaya dengan cerita yang lebih jauh dari itu. Aku percaya dengan berita langit yang datang di pagi atau di waktu petang kepada dia. Diam itu Abu Jahal. Mulai sejak itu disebut As-Siddiq Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dan itu seharusnya orang beriman. Di sini Nabi SAW ketika menyampaikan itu kepada para sahabatnya, agar yang ragu mungkin ya, yang bingung, yang takjub itu mikir. Ya seharusnya beriman. Kalau Abu Bakar beriman, Nabi ajak beriman akan kejadian itu. Dan apa yang tidak mungkin bagi Allah Azza wa Jalla? Kulit pun akan berbicara, jemaah.
kulit yang tidak punya mulut, yang tidak punya gigi, yang tidak punya lisan. Dia akan berbicara kelak pada hari kiamat. Dan dia akan mengatakan, antaqanallahu alladzi antaqa kulla syai'. Yang membuat kita berbicara ini Allah Azza wa Jalla. Yang Allah dapat membuat segala sesuatu berbicara. Mungkin jemaah. Ketika Nabi SAW ada di kota Mekah, ada orang Badui ngomong, siapa yang bersaksi engkau itu utusan Allah? Kata Nabi SAW, kalau aku panggil pohon itu, kemudian dia bersaksi aku utusan Allah, engkau akan beriman? Kata Badui ini, nah, pohon itu keluar jemaah dengan akarnya. Dia berjalan menuju Nabi SAW, lalu bersaksi. Apa kata Badui ini? Asyhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah. Allah ala kulli syai'in qadir. Baik, kembali kepada pembahasan ucapan subhanallah ketika dalam menghadapi sesuatu yang menakjubkan. Asy-Syaikh Al-Qahtani dalam kitabnya Hisnul Muslim, beliau membuat suatu bab judulnya Du'a'ut Ta'ajjub wal Amrus Sar. Doa ketika takjub dan dalam perkara yang menyenangkan. Apa yang dikatakan? Dia menyebutkan dua hal. Yaqulu subhanallah dan Allahu Akbar. Berarti ungkapan subhanallah, Allahu Akbar ini boleh. Ketika antum mendapati sesuatu yang takjub, kadang-kadang mengatakan subhanallah, kadang-kadang ngomong Allahu Akbar. Hanya saja disebutkan yang paling banyak Nabi SAW itu bertasbih kalau ada hal yang menakjubkan, yang berbalut dengan sesuatu yang tidak menyenangkan. Tapi kalau beliau takjub dengan sesuatu, biasanya beliau bertakbir. Itu secara umum. Tapi kadang-kadang Nabi ada sesuatu yang tidak disukai, Nabi juga bertakbir. Takjub dengan sesuatu yang tidak disukai. Seperti apa ketika Nabi SAW bersama sahabatnya setelah penaklukan kota Mekah menuju ke Hunain. Ketika para sahabat melalui pohon keramat yang namanya apa? Dzatu Anwat, tempat orang-orang musyrikin mengkeramatkan senjata mereka, digantung di sana, mereka bersemedi di sana. Tahu-tahu nih orang-orang yang baru masuk Islam, ketika melihat pohon itu mereka mengatakan, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwatin kama lahum dzatu anwat. Wahai Rasulullah, buatkan bagi kami pohon keramat sebagaimana pohon keramat mereka. Artinya cari pohon keramat yang Islami. Mereka seperti itu kira-kira. Itu dzatu anwat, mereka punya pohon untuk gantung-gantung. Kita masa nggak punya umat Islam? Ketika Nabi mendengar itu, apa kata Nabi SAW? Allahu Akbar. Beliau bertakbir. Beliau tidak mengatakan subhanallah, beliau mengatakan Allahu Akbar. Innaha sunan. Ini menunjukkan bahwa saya dalam hal yang menakjubkan, yang tidak disukai, kita boleh bertakbir, bukan bertasbih. Adapun kalau bicara tasbih Nabi SAW, ada banyak ya. Nabi SAW bertasbih dalam hal yang menakjubkan, tapi yang tidak disukai, sesuatu yang mengkhawatirkan, yang menakutkan. Seperti hadis Ummu Salamah ya, yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Ketika Nabi SAW tidur, tahu-tahu beliau terjaga dari tidurnya sambil mengatakan Subhanallah, Madza anzalallahu al-lailata minal fitan. Beliau mengatakan subhanallah, apa nih fitnah-fitnah yang Allah turunkan malam ini? Beliau mengatakan subhanallah untuk satu hal yang menakjubkan tapi mengkhawatirkan gitu, yang berkaitan dengan fitnah. Kemudian juga ketika Nabi SAW
berjumpa dengan Abu Hurairah. Abu Hurairah lagi ketemu, atau Abu Hurairah menghilang karena junub Abu Hurairah. Abu Hurairah mandi, kemudian dia datang menjumpai Nabi SAW. Maka Nabi bertanya kepada Abu Hurairah alaihi salatu wassalam, "Aina kunta ya Abu Hurairah? Engkau kemana aja, wahai Abu Hurairah?" Qala kuntu junuban, aku junub tadi ya Rasulullah SAW. Fakaritu an ujalisaka wa ana ala ghairi tahara. Aku nggak suka untuk duduk bersamamu dalam kondisi yang aku nggak suci. Aku tidak di atas kesucian. Apa kata Nabi? Subhanallah. Nabi di sini takjub dengan satu hal yang salah yang diyakini oleh Abu Hurairah, yang nggak benar nih. Beliau mengatakan innal muslim la yanjus. Muslim itu nggak najis gitu loh. Jadi ada keyakinan yang nggak benar nih. Maka Nabi mengatakan subhanallah. Beliau menyucikan Allah lalu memberikan penjelasan. Kemudian hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika ada seorang wanita yang tanya bagaimana mandi haid. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada dia agar dia mandi ya. Dia tanya bagaimana dia sudah suci dari haidnya. Lalu Nabi mengatakan khudhi qursatan min miskin fatatahhari biha. Engkau ambillah satu boleh jadi kapas, ada misik, engkau sucikan tempatnya itu. Kaifa atatahhar? Gimana cara bersihkannya Rasulullah SAW? Tatahhari biha, katanya sudah kau bersihkan. Nabi nggak menyebut secara detail karena ini hal yang malu gitu loh. Qala kaif? Gimana kata dia? Apa katanya? Subhanallah kata Nabi. Tatahhari. Ya sudah kau sucikan dirimu katanya. Lalu kata Aisyah, aku tarik perempuan itu kata dia. Ama Aisyah. Kata Aisyah, tatabba'i biha athrad dam. Engkau ikutin tempat keluarnya darah itu. Nabi nggak mau ngomong itu. Maka ketika perempuan ini maksa karena dia nggak ngerti, maka Nabi mengatakan subhanallah. Jadi ahibati fillah, bertasbih dan bertakbir berarti diperbolehkan ketika kita mendapati hal yang menakjubkan. Hanya saja yang sering tasbih itu kalau hal yang menakjubkan tapi tidak disukai. Paham tuh? Seperti tadi berkaitan dengan fitnah yang turun, Nabi mengatakan subhanallah ya. Dan itu beberapa kali Nabi mengatakan itu alaihi salatu wassalam. Baik. Kita lanjutkan, kita akan baca satu hadis ini jamaah. Tapi sebenarnya nggak ada kaitan dengan bab ini. Syekh Abdul Razzaq hafizahullah taala, beliau menyampaikan dalam kajian Adabul Mufrad bahwasanya beliau udah berusaha mencari dari literasi yang ada, kata dia, apakah ini ada kaitannya dengan bab ini? Karena nggak ada ucapan subhanallah dalam hadis yang akan kita baca. Lalu beliau menyimpulkan sepertinya hadis ini ada kaitannya dengan bab yang sesudahnya. Kadang-kala Imam Bukhari melakukan itu, menyebutkan ini dua hadis, yang satu ada kaitannya, yang satu hadis berkaitan dengan bab yang sesudahnya. Baik, kita baca nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, haddatsana Adam qala haddatsana Syu'bah 'an al-A'mash qala sami'tu Sa'd bin Ubaidah yuhaddithu 'an Nabi Abdurrahman as-Sulami 'an Ali radhiyallahu anhu qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi janazah فأخذ شيئا فجعل ينكت به في الأرض فقال ما منكم من أحد إلا قد كتب مقعده من النار ومقعده من الجنة قالوا يا رسول الله أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له قال أما من كان من أهل السعادة فسييسر لعمل السعادة وأما من كان من أهل الشقاوة فسييسر لعمل الشقاوة ثم قرأ فأما
وأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى. الآية. Barakallahu fikum. Tapi kita lihat di sini Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini di dalam kitab sahihnya juga. Beliau mengatakan di sini telah mengajarkan kepada kami Adam, dia berkata telah mengajarkan kepada kami Syu'bah dari A'mash. A'mash mengatakan aku mendengar Sa'ad bin Ubaidah menceritakan atau mengajarkan sebuah hadis dari Abu Abdurrahman As-Sulami dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apa kata Ali? Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Pada suatu hari Nabi SAW sedang mengantarkan jenazah ke kuburan. Dan biasanya jamaah pada masa itu penggalian kuburan itu dilakukan kalau jenazahnya sudah sampai. Beda kayak sekarang ya. Kalau sekarang digali dulu baru diantarkan jenazahnya. Dulu mereka yang sudah ke kuburan ditaruh, gali kuburan baru dikuburkan. Tapi sebenarnya hal itu kembali kepada kondisi yang ada. Fa akhadha syai'an. Lalu Nabi mengambil sesuatu. Fa ja'ala yankutu bihi fil ard. Lalu Nabi SAW membuat sesuatu di tanah dengan sesuatu itu. Bab yang selanjutnya itu bab tentang bab mashil ardi bil yad. Bab tentang mengusap tanah dengan tangan. Di sini Ali bin Abi Thalib menyebutkan bahwa Nabi SAW menggunakan sesuatu untuk menggambar kadangkala atau menggerakkan tanah. Di riwayat Imam Muslim dikatakan mikhsarah, tongkat yang digunakan ujungnya untuk membuat sesuatu di tanah itu. Biasanya orang itu melakukan itu karena sedang berpikir. Ada sesuatu yang dia pikirkan ya. Antum kadang-kadang ngelihat orang menggunakan pulpennya ya. Cetek, cetek, cetek. Kadang-kadang dia mikir. Juga sempat manusia membuat spinner tuh. Diputer sama orang. Dia sedang mikir sesuatu. Akhirnya jadi permainan aja dan hiburan. Sebenarnya enggak. Jadi orang sedang mikir sesuatu. Dan Nabi SAW disebutkan di sini. Nabi pernah menggambar di tanah dengan tongkatnya. Di hadis Abdullah bin Mas'ud ketika menggambar garis ya di tanah itu. Tapi di sini Ali menyebutkan faja'ala ainal hadis. Nah. Faja'ala yankutu bihi fil ard. Ya udah Nabi menggunakan ujung tongkatnya itu untuk membuat sesuatu di tanah ini. Ada sesuatu yang beliau pikirkan. Faqal, lalu beliau bersabda. Apa kata beliau? Ma minkum min ahadi. Tidak ada seorang pun dari kalian. Tidak ada seorang pun dari kalian illa qad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, melainkan sudah ditetapkan tempat dia di neraka dan tempat dia di surga. Nasma'ul adzan syabab. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Jemaah, hadis ini berbincang tentang takdir. Walaupun babnya mungkin bab tentang tadi mengusap tanah dengan tangan, baik tangan itu sedang memegang tongkat, memegang besi, memegang kayu. Tapi Nabi SAW menyampaikan kepada para sahabatnya bahwa semua sudah ditetapkan sama Allah SWT. Di riwayat lain disebutkan tentang aya'rifu rabbuna ahlul jannati min ahlin nar. Allah tahu nggak siapa yang masuk surga dan siapa yang masuk neraka? Allah tahu nggak? Kata Nabi, tahu Allah. Allah itu allamul ghuyub. Allah tahu makana wa ma yakunu law kana kaifa yakun. Allah tahu apa yang sudah terjadi dan Allah tahu apa yang akan terjadi. Bagaimana kejadiannya, kapan terjadinya, Allah tahu. Jadi Allah udah tahu tuh. Akhirnya para sahabat mengatakan, "Ya Rasulullah, afala nattakil ala kitabina wa nada'ul amal." Wahai Rasulullah, apa enggak sebaiknya kita itu sudah menyerahkan kepada pencatatan kita, ketentuan kita, udah nggak usah amal, nggak usah beramal. Pertanyaan seperti ini pernah ditanyakan dan terus ditanyakan. Di masa sekarang akan ada orang-orang yang menanyakan tentang takdir. Antum akan mendapati nanti orang bertanya tentang bagaimana takdir. Kan Allah udah tahu siapa yang masuk surga dan siapa masuk neraka. Kenapa kita beramal? Kenapa kita capek-capek gitu loh beramal? Dalam riwayat lain dikatakan fafiman amal. Ngapain kita capek? Ngapain kita beramal? Bagaimana cara menjawab? Jawabannya ada. Dan jawaban itu dari Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang menjawab pertanyaan tentang takdir itu tidak seperti penjelasan Rasulullah SAW, maka jawabannya akan jauh dari kebenaran. Nabi menjawab dengan dua hal. Yang pertama beliau mengatakan i'malu. Maka tugas kalian adalah beramal. Laksanakan perintah, jauhi larangan. Dan kita rasakan, kita punya kemauan. Antum bisa, ana mau datang kajian lah. Antum punya keinginan. Dan antum berangkat kajian. Tapi ada yang sampai masjid sakit, pulang lagi. Artinya dia dikasih yang namanya kemauan. Manusia itu dikasih. Ini bantahan kepada orang-orang yang mengatakan manusia nggak punya masyiah, nggak punya kemauan.
nggak punya daya dia. Dia hanya seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Nabi mengatakan i'malu alaihi salatu wasallam, bukan kalian diam aja. Berarti Allah memberikan kepada kalian masyiah. Kemudian yang kedua, fakullun muyassarun lima khuliqa lahu. Dan semua orang itu dimudahkan sesuai untuk apa dia diciptakan. Di sini tentang masyiatullah. Kita percaya bahwa Allah sudah menetapkan takdir kita 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Kita percaya itu, tugas kita beramal dan kita mengimani bahwasanya semua sudah ditetapkan, semua akan dimudahkan. Maka Allah mengatakan, wa ma tasyauna illa an yasha Allah rabbul alamin. Dan kalian tidak akan bisa menjalankan kehendak kalian kecuali Allah menghendakinya. Tapi yang jelas Allah menetapkan manusia punya kemauan, punya kehendak, dan dia dikasih kemampuan untuk beramal. Allah yang kasih. Dan buktinya kita bisa beramal. Dan yang kedua itu bantahan kepada mereka yang mengatakan tidak ada campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Engkau yang menciptakan takdirmu sendiri. Enggak. Allah sudah tahu. Jadi kalau bicara takdir itu jamaah, Allah tahu, Allah mencatat, Allah berkehendak, kemudian terjadi. Tugas kita berkaitan dengan takdir, malu, kau beramal. Dan biasanya manusia ini, kadang-kala kalau bicara tentang akhirat, tentang surga neraka, dia mulai datangkan ayat ini atau hadis ini. Tapi kalau sudah bicara tentang urusan dunia, antum kan sudah ditentukan miskin sama kaya, nggak usah kerja. Ya mana mungkin lah mas, harus kerja mas. Tapi kalau urusan akhirat, urusan sholat, ya apa ya, semua sudah ditetapkan. Sholat enggak, cari fulus iya dia. Jadi ketika urusan akhirat dia nggak mau beramal untuk akhiratnya. Ketika urusan dunia, karena dia tahu kalau anak nggak beramal, nggak kerja, Ustadz, langit itu tidak menurunkan emas. Oh, masya Allah, bagus banget dalilnya dia aja mah. Tapi urusan akhirat semua sudah ditetapkan. Ingat Nabi SAW menyebutkan i'malu, tugasmu beramal. Loh, tapi gimana tugasmu beramal dengan meyakini semua di tangan Allah saja. 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi semua sudah dicatat. Nabi SAW menyebutkan, amma man kana min ahli sa'adah, barang siapa yang diciptakan ditentukan termasuk ahlus sa'adah, orang-orang yang akan berbahagia, yang masuk surga Allah Subhanahu wa taala, fasayuyassaru li amali sa'adah, maka akan dimudahkan untuk amalan-amalan yang mengantarkan kepada kegembiraan, kepada kebahagiaan. Wa amma man kana min ahli syaqawah, adapun orang yang termasuk dari ahli syaqawah, penghuni neraka, maka fasayuyassaru li amali syaqawah, maka akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penghuni neraka yang menyebabkan dia sengsara nantinya. Maka kita harus berhati-hati. Ketika antum mengamal, anak kok dosa terus ya? Apa memang anak penghuni neraka? Na'udzubillah. Antum tinggalkan. Lalu Nabi SAW membaca firman Allah, fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, berbagi dan bertakwa, artinya dia beramal, ada amal yang dia lakukan, dan dia beriman dengan adanya surga Allah, maka akan dimudahkan menuju ke surga Allah Azza wa Jalla. Mudah beramal saleh. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Adapun orang yang bakhil, yang enggak mau berbagi, dan dia merasa cukup ya, enggak mau beribadah kepada Allah, mendustakan adanya hari kebangkitan, mendustakan adanya surga, maka kami akan mudahkan dia untuk menuju ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Baik, kita baca satu hadis lagi karena hadis ini dhaif ya, ma. Nah, silakan dibaca hadis yang di sini dhaif ya. Fadhal.
Lakin aku naqra fil usul qadim. Pertanyaannya setumpuk ya. Bismillah. Ada pandangan Islam tentang sifat introvert. Dunia baginya adalah ketika sendiri. Iya, ada rajul inizali ya. Orang yang suka menyendiri gitu jemaah. Jemaah, anak kemarin dengar satu orang yang dia itu punya follower 13 juta. Orang Arab Saudi. Followernya di YouTube 13 juta. Dia cerita dia harus kuliah, harus bikin konten ini dan itu. Akhirnya hidupnya menderita. Ketika dia ngomong sama sohib-sohibnya, teman-temannya pada nggak percaya. Ente ini kurang bersyukur ya. Dia merasakan nggak ada lagi perasaan dia. Hilang sudah dia. Seneng nggak ada. Selalu ketemu sama sohibnya mengatakan, aduh kok kurang bersyukur, ini itu macam-macam. Berulang kali dia kalau sendirian dia nangis terus. Padahal dia punya follower berapa? 13 juta. Suatu malam kata dia, Ana sudah nggak kuat kata dia. Ana nggak cerita sama siapa-siapa. Karena sohib-sohib nggak ada yang percaya. Ana akhirnya naik ke loteng rumah Ana. Udah naik ke ujung temboknya, di lantai 4 kata dia. Ana udah siap loncat. Ketika Ana mau loncat itu, Ana ingat tahu-tahu diingatkan ada satu sohib yang belum Ana telepon untuk cerita itu. Akhirnya nggak jadi jamaah karena dia mau telepon dulu. Kalau sohib ini nggak percaya Ana seperti ini, Ana akan loncat. Dia telepon, syuf, ini namanya takdir ya. Dia telepon, dia cerita, kata sohibnya, oh enggak, ente kena penyakit itu. Itu ada penyakit kata dia. Penyakit mental, penyakit kejiwaan. Engkau bisa diobatin kata dia. Iya betul ya. Besok Ana bawa ke dokter ente kata dia. Nggak jadi dia loncatnya. Akhirnya besoknya dia berangkat ke dokter. Ketika dia sudah ke dokter, dia ceritakan, akhirnya dia periksa secara fisiknya, ternyata dia kekurangan vitamin D secara fisiknya, kemudian secara kejiwaannya memang bermasalah. Dokter itu ngomong, engkau mulai hari ini stop medsos, sampai WA pun berhenti. Aku kasih obatnya ini baru berdampak setelah 1 bulan. Subhanallah jemaah. Dia mengumumkan off dari semua media dia, sampai WA nggak ada. Dia cuma boleh baca buku di kamar ya, baca apa sudah sendirian. Dia sedang sakit. Akhirnya setelah sebulan, masya Allah dia mulai, setelah 2 pekan ya, dia mengatakan, aku merasakan bahagia setengah jam. Setengah jam ya Allah, balik tuh jamaah. Kebahagiaan dia yang hilang itu balik. Sampai akhirnya dia alhamdulillah sembuh. Dia sembuh tapi dia dalam kondisi kurus ya ketika dia sembuh. Orang yang introvert ini sebenarnya dia sedang mungkin berpikiran dia nggak bisa bergaul sama orang. Boleh jadi dia merasa orang-orang tidak menghargai dia. Dia memilih sendiri. Ini berbahaya. Nabi SAW mengatakan, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khairun min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bergaul dengan manusia dan bersabar. Karena antum kalau sudah berbaur sama manusia, antum akan dibully, diomongin ini itu macam, dan bersabar menghadapi mereka lebih baik daripada yang tidak bergaul sama manusia dan tidak bersabar. Adapun orang yang introvert tadi, boleh jadi dia punya masalah di keluarganya yang menyebabkan dia memilih sendiri. Dan boleh jadi sekarang orang lebih suka menyendiri dengan handphonenya karena sebenarnya dia tidak sendirian. Dia sedang bersama setan.
Dia terus buka ini ya. Antum lihat orang kalau buka HP itu, dia nggak ada yang fokus ya. Berganti-ganti yang dia lihat. Sudah nonton ini, lihat terus ya mah. Waktu dia habis. Dan dia merasa nyaman. Lama kelamaan hilang kenyamanan itu. Dan boleh jadi tadi dia berpikir untuk menghabisi hidupnya karena nggak ada lagi kebahagiaan. Kalau antum ketemu atau antum yang bertanya termasuk seperti itu, berusahalah untuk memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau antum mau menyendiri, jangan di kamar. Antum berangkat ke masjid. Masjidnya ditutup. Iya, ditutup masjidnya. Allah yahdikum. Boleh jadi dia mau di masjid dan hindari yang namanya handphone. Antum berusaha menyendiri tapi sama buku, sama Al-Quran. Jadi ada yang antum baca, antum tulis, antum catat, sehingga kesendirian antum menghasilkan. Kemarin ada kawan cerita, dia ngomong, Ustaz, salah satu lulusan sekolah kita, Ustaz, kemarin di UMS, Ustaz, bunuh diri, Ustaz. Dia sebelum bunuh diri, dia itu telepon emaknya nggak diangkat, telepon kakaknya nggak diangkat. Akhirnya dia merasa nggak punya siapa-siapa, jemaah. Dia merasa sendiri, kesepian. Alhamdulillah, jemaah. Ala kulli hal. Maka tolong kita kalau ada kawan yang menyendiri seperti itu, antum jadilah kawannya, bukan membiarkan dia. Dan antum yang punya sifat seperti itu, kalau antum menyendiri fadl, tapi bacalah sesuatu yang bermanfaat. Jangan dengan handphone antum. Jangan. Tapi antum bisa ke maktabah, menjadi di maktabah, antum nulis, insya Allah teman-teman nggak belum menulis buku, antum sudah selesai nulis buku dan memberikan manfaat kepada orang lain. Barakallahu fikum. Pertanyaan ummahat, khususon ya. Assalamualaikum Ustaz. Semoga Allah mengangkat derajat antum. Afwan Ustaz, saya adalah seorang janda. Suami saya telah meninggal 2 tahun yang lalu. Anak saya sudah menikah dan ikut bersama suaminya. Dan saya sekarang tinggal sendirian. Sedangkan kondisi ekonomi saya sangat pas-pasan, bahkan terkadang kurang. Kemudian datang seorang duda paruh baya, memiliki anak 3 yang baik agama dan mapan ekonominya, ingin meminang saya. Saya sudah sholat istikharah, akan tetapi hati saya belum bisa menerima pinangan tersebut. Bahkan rasa cinta dan nafsuku seakan-akan telah mati. Bagaimana seharusnya keputusan saya menurut pendapat Ustaz? Jazakumullahu khairan. Iya, ahibati fillah. Ketika antum sudah istikharah, anti sudah istikharah, dan kita pun sudah istikharah. Kalau ternyata memang nggak ada ketertarikan di hati kita dan tidak ada kenyamanan atau masih bimbang, istikharah lagi, minta lagi sama Allah Azza wa Jalla. Dan kalau ternyata memang tidak ada yang namanya perasaan setelah itu, maka sebagian ulama mengatakan sudah dilanjutkan. Kalau terjadi berarti itu takdir Allah, kalau enggak ya sudah. Karena boleh jadi nanti di tengah jalan, momennya antum ngelamar seseorang, kok udah ada perasaan apa-apa nah gitu ya, apa dilanjutkan apa tidak. Boleh jadi dilanjutkan. Kalau ternyata bukan pilihan yang baik, maka nanti di tengah jalan tahu-tahu gagal dari pihak mereka yang membatalkan ini dan itu. Tapi kalau anti tadi memang tidak ada perasaan apa-apa, boleh jadi seorang menikah itu karena kebutuhan, bukan karena cinta. Makanya banyak rumah tangga bertahan itu bukan karena cinta. Jadi kalau yang anti katakan nggak ada perasaan cinta sama orang itu nggak masalah. Yang penting dia adalah laki-laki yang soleh, seperti yang anti katakan, nggak harus menikah dengan cinta. Fa inna aqallal buyut allati tubna 'alal hub. Sedikit rumah tangga yang dibangun di atas cinta. Yang perlu dipertimbangkan apakah anti mampu nanti hidup bersama dia, mendidik anak-anaknya atau tidak mampu.
Dan boleh jadi anti perlu cari tahu lagi tentang laki-laki tersebut. Ada laki-laki yang ketika ta'aruf Masya Allah baik banget ya, tapi ketika sudah menikah berubah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Izin bertanya dan minta solusinya Ustaz. Saya seorang ummahat. Dulu saya pernah melakukan dosa yang besar sekali. Tetapi alhamdulillah sekarang saya sudah tobat. Dulu saya pernah selingkuh dan berzina hingga memiliki anak. Tapi yang saya heran, anak itu mirip dengan suami saya. Sampai sekarang hal itu masih saya rahasiakan dan anak saya sudah berumur 5 tahun. Yang mau saya tanyakan, apakah saya harus jujur dengan hal ini atau saya rahasiakan sampai mati? Syukran Ustaz. Engkau rahasiakan sampai mati. Selama suamimu tidak meragukan. Karena sejatinya anak itu ikut pemilik ranjang. Kalau perempuan yang berzina itu punya suami, maka anaknya itu otomatis ikut suaminya. Mungkin kita akan berpikir, kan ada bapak biologisnya. Dalam syariat kita, Nabi SAW mengatakan, al-waladu lil firash. Anak itu ikut yang punya ranjang. Kalau perempuan ini punya suami, maka ikut suaminya. Kalau ternyata perempuan itu nggak punya suami, maka nasabnya kepada ibunya. Jadi anti bertobat kepada Allah Azza wa Jal, anti tidak perlu bercerita kepada suamimu, karena secara hukum agama anak itu ikut yang punya ranjang, ikut suamimu. Asalkan kau bertobat dengan taubatan nasuha. Karena seorang yang bertobat tidak harus menceritakan itu kepada suaminya. Begitu pula seorang suami yang berzina, dia nggak, dalam pertobatannya nggak ada syarat harus ngomong sama istrinya, minta maaf sama istrinya, enggak. Itu dosa antara dia sama Allah Azza wa Jalla. Maka hendaklah dia bertobat dan tidak perlu ngomong sama suaminya. Anaknya itu ikut suaminya, dia menjadi mahram buat suaminya, dia mendapatkan warisan dari suaminya karena dia anak suaminya. Karena secara hukum agama anak itu ikut yang punya ranjang. Barakallahu fiik. Apa hukum memakai tisu yang ada di meja ustaz atau dosen? Dan jikalau harus izin, maka kepada siapa jika ustaz atau dosen tidak ada? Syukran Ustaz. Ya jemaah, ada hal-hal yang memang secara tradisi, uruf, itu diperbolehkan antum pakai ketika antum membutuhkan. Maka nggak perlu izin. Tapi kalau antum mau bawa, itu yang nggak boleh. Bawa 10 ya, buat apa? Buat di kamar gitu ya. Enggak. Tapi ketika memang dibutuhkan, karena tisu ini ditaruh memang untuk kebutuhan. Artinya secara uruf ketika ada yang membutuhkan, dia tinggal ngambil. Insyaallah nggak ada masalah. Barakallahu fikum. Asalkan tadi tidak dibawa, tidak untuk dibawa. Seperti orang yang masuk ke kebun ya, masuk ke kebun orang dalam satu perjalanan ya. Lalu dia kelaparan. Maka dia boleh manggil 3 kali. Yang punya kebun, yang punya kebun, yang punya kebun. 3 kali nggak jawab, antum boleh makan. Tapi jangan dijual ke pasar. Jangan dibawa keluar dari kebun, itu nggak boleh. Jadi antum hanya cukup memakan untuk antum. Tapi jangan sampai antum memang sengaja berangkat ke kebun yang nggak ada orangnya. Situ kayaknya nggak ada orangnya. Lalu antum ke sana, memang mau ngambil. Enggak jemaah. Jadi kalau antum lewat ya di kebun tersebut ya, kemudian antum dalam kondisi lapar, maka antum tanyakan seperti itu. Antum panggil dan antum boleh makan tapi tidak boleh membawanya. Ini pun insya Allah antum boleh pakai tapi nggak boleh bawa. Antum hanya boleh menggunakannya. Bagaimana pandangan Ustadz tentang pernikahan dengan yang semanhaj dengan kita? Jemaah, kalau bicara orang menikah itu dia ingin mendapatkan sakinah. Dan biasanya kalau sudah ada perbedaan pemikiran ya, antum akan berantem terus nanti sama pasangan antum. Enggak, insya Allah anak akan luruskan dia. Boleh jadi kemudian dia jadi faham.
Karena dalam agama kita menikah sama ahlul kitab aja boleh. Boleh nggak? Boleh, kita menikahin wanita ahlul kitab itu boleh. Yang secara agamanya beda, bukan manhajnya beda. Agamanya beda. Kalau boleh, boleh aja. Tapi tidak dianjurkan jemaah. Tidak dianjurkan. Karena Nabi SAW mengatakan, fadfar bidzatid din. Kalau engkau ingin sukses, ingin beruntung, maka carilah yang agamanya baik. Maka di antara yang agamanya baik adalah yang berada di atas ahlus sunnah wal jamaah. Tapi kalau antum lihat Ustaz, enggak, dia insya Allah mau belajar, dia insya Allah ya mudah-mudahan dia bisa dapat hidayah dengan ana nikahin. Antum kenapa nikahin dia? Kesian. Karena dia cantik Ustaz. Kesian karena dia, Allah yahdikum. Dulu sewaktu ana masih sekolah SMA, ana pernah lihat teman ana mengambil hak orang lain. Bisa dikatakan mencuri. Akan tetapi ketika itu ana hanya bisa mengingkari dalam hati. Apakah ana berdosa Ustaz? Ana takut diamnya ana menjadi hujjah bagi dirinya untuk menyeret ana dalam permasalahan ini. Apa yang harus ana lakukan? Mohon solusinya, jazakallah khair. Ya jamaah, bicara kewajiban mengingkari kemungkaran itu ada 3 tingkatan. Yang pertama dengan tangan, yang kedua dengan lisan, yang ketiga dengan hati. Ketika antum tidak mampu, maka dengan hati. Tapi ketika antum mampu, antum tinggalkan, antum akan ditanya. Akan ditanya jemaah. Allah Azza wa Jalla mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berhentikan mereka. Mereka ditanya dulu. Maka anda nggak tahu kondisi antum. Antum yang lebih tahu. Apakah pada waktu itu antum sebenarnya mampu mengingkari dengan lisan, bahkan dengan tangan. Tapi antum, ya ada anak-anak yang mungkin punya pandangan nafsi-nafsi. Iya kan, anak-anak SMA, adalah urusanku. Aku nggak ngurus, yang nyuri dia kok. Ada yang berpandangan seperti itu. Kalau itu pandangan antum, antum harus bertobat. Maka bagaimana sekarang? Ya kalau antum tahu anak SMA itu, antum telepon dia. Antum sampaikan, ada dulu pernah melihat antum nyuri ya. Dan semoga antum sudah bertobat dari dosa itu. Ini sebagai bentuk kita mengingatkan dia. Jangan-jangan antum telepon dia ternyata ada di penjara. Ada di penjara sudah ini jemaah. Boleh jadi jemaah. Boleh jadi dia sudah di penjara. Gara-gara tadi kita kadang-kala membiarkan kemungkaran jemaah. Antum lihat terjadi pembulian di sekolah-sekolah itu. Apa penyebabnya? Ada pembiaran dari kawan-kawan nggak mengingkari kemungkaran. Padahal kalau mereka bersatu, mereka bisa mengingkari kemungkaran tersebut. Cuma kalau sendiri-sendiri mungkin nggak mampu gitu. Karena dianggap yang pembulinya itu lebih kuat, ya lebih gagah. Karena maksudnya tadi kita membiarkan. Maka bagaimana mendidik anak-anak itu agar tumbuh simpati, empati di diri mereka dan ketakutan kepada Allah bahwa mereka akan ditanya dan insya Allah mereka bisa mengingkari kemungkaran itu yang harus ditumbuhkan. Barakallahu fikum. Ustaz, ayo kita sholat istisqa minta hujan. Lagi karena air susah mulai berkurang di tempat tinggal kami dan air minum di STDI habis. Wallahi sahih jemaah. Ya nanti mungkin kita minta lagi. Ahibati fillah, kemarin ana sempat sampaikan bahwa saya minta istisqa, minta hujan. Iya, kita diperintahkan, tapi sebelum minta istisqa kita harus cari tahu kenapa hujan itu nggak turun. Boleh jadi karena dosa-dosa kita. Maka yang harus kita lakukan adalah bertobat, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kalau kita bertobat tanpa minta hujan, Allah kirimkan. Tapi insya Allah mudah-mudahan nanti bisa kita sholat istisqa lagi. Apa yang menyebabkan seseorang merasa superior? Apa superior ini? Apa bedanya superior sama interior? Nah jamaah, kalau interior itu yang di dalam rumah, kalau superior ini yang di luar rumah gitu. Apa? Oh merasa super, gitu superior ini. Hah? Inferior. Apalagi inferior? Bukan interior, bukan itu.
Dan apa yang menyebabkan kebanyakan manusia memiliki kecenderungan menyukai pujian? Bagaimana mengontrol hati agar tawaduk dan bersih dari penyakit-penyakitnya? Ahibati fillah, orang yang merasa super ini karena dia nggak kenal sama dirinya. Nggak kenal sama dirinya. Kalau dia tahu sama dirinya, dia akan takut ketahuan orang kekurangan. Karena kita punya banyak kekurangan, cuman. Orang itu jadi indah karena bajunya. Kelihatan gagah ya. Ketika dia buka baju, ternyata banyak jerawatnya di punggungnya, seperti itu. Kelihatan. Oh, karena ini sahih jemaah. Orang itu nggak terkenal sama diri yang menyebabkan dia merasa ini yang namanya ujub ya. Merasa superior itu mungkin tadi ujub ya dengan dirinya. Apa yang harus dia lakukan? Dua hal. Yang pertama dia kenali Tuhannya Allah Azza wa Jalla, dan yang kedua dia kenali diri. Dia harus tahu diri bahwa dia penuh dengan kekurangan. Dan dia sama semut lebih kuat mana? Lebih kuat mana manusia sama semut? Makanya antum kalau lihat kalau kita pingsut ya. Antum lihat kalau kita pingsut. Kenapa gajah kalah sama semut jemaah? Padahal gajah gede. Semut itu ternyata bisa mengangkat berapa kali lipat tubuhnya? Berapa kali lipat jemaah? Antum lihat 5-10 kali dia angkut. Antum berapa kali lipat dari tubuh antum? Ada gitu jemaah. Kalau bicara lari, lebih cepat mana antum sama anjing? Lalu antum merasa saya lebih kuat daripada anjing. Malu-maluin antum. Anjing lebih cepat larinya daripada antum. Jadi supaya kita nggak merasa superior, kita harus kenal sama diri kita. Kita punya banyak kekurangan. Makanya Allah mengingatkan kita, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibunda kalian. Kalian nggak tahu apa-apa. Wa kana innahu kana zaluman jahula. Manusia itu makhluk yang sangat zalim dan sangat bodoh. Itu kita. Maka kalau antum merasa besar, itu karena kebodohan kita. Kalau bicara kesenangan kepada pujian, yaitu ujian. Kesenangan kepada pujian itu adalah ujian. Maka kita harus ikhlas beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimana cara menghindarinya? Antum harus tahu bahwasanya kalau antum dipuji oleh seluruh mahasiswa STDI, antum dipuji oleh seluruh penduduk Indonesia, 270 juta semua like sama antum. Jadi kalau bicara antum punya konten, tahu-tahu 270 juta penduduk Indonesia semua like sama antum, apa gunanya buat antum? Tidak ada gunanya buat antum. Manusia tidak bisa memberikan manfaat kepada kita dan tidak bisa memberikan, yang bisa itu Allah Azza wa Jalla. Jemaah, kayaknya pertanyaan ini pekan depan. Udah jam 7 lewat. Ana memiliki kerabat yang bekerja di bank dan perpajakan. Bagaimana Ustaz cara ana mendakwain kerabat ana, dan terkadang ana kurang enak karena terkadang mereka membayarkan kuliah ana. Apakah harta yang ana makan ini penyebab terhalang ana menuntut ilmu atau sulitnya dalam memahami ilmu? Syukran, jazakallah khair. Ya, ini kalau nggak salah pernah disampaikan bahwasanya kalau antum dapat uang dari orang pelaku riba buat antum sebagai hadiah atau sebagai hibah, itu nggak ada masalah buat kita, karena bukan kita yang melakukan itu, dan harta itu bukan harta yang zatnya haram, bukan harta yang ngambil dari orang lain, mencuri, enggak. Dia mendapatkannya dengan saling ridho, walaupun secara akadnya sebenarnya akad yang diharamkan. Apa yang harus antum lakukan ya? Ya, antum sampaikan kepada dia tentang kebesaran Allah, tentang bagaimana Allah mengatur rizki. Setelah itu antum ajak dia untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Karena banyak orang bekerja yang nggak mikir halal haram dia cuma. Yang penting kata dia, saya nggak menyakitin orang Pak Ustaz. Enggak. Saya tidak mendolimin orang. Dan kita sedih ya ketika bicara negeri kita. Negeri kita ini punya penghasilan hasil alam itu yang besar sekali, yang katanya Mahfud MD menukil dari Abraham Somad, sanadnya dari Mahfud MD
An Mahfud MD, An Abraham Somad. Nah, Abraham Somad itu waktu jadi ketua KPK, dia menyebutkan kalau usaha tambang itu dikelola dengan benar, setiap penduduk Indonesia itu tiap bulan insya Allah bisa dapat duit 20 juta. Bayangin, artinya nggak perlu pajak gitu, sudah ada penghasilan negara gitu. Tapi ala kulli hal, kalau sebuah negara yang memang tidak bisa menghidupi negaranya kecuali dengan cara itu, mungkin ada pengecualian. Tapi ketika bisa menghidupi dengan hasil alam yang Allah berikan, dengan usaha yang sebenarnya mereka bisa kembangkan, seharusnya seorang memikirkan ke sana. Dan kita mendoakan semoga negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itu yang dapat Anda sampaikan. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallah.